Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Erni Anggraini MSI selaku pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Verna Amila Agustin dengan NIM 860514993. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang filsafat ilmu, khususnya membahas 3 cabang utamanya, yaitu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Di slide kedua ada apa itu filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah pemikiran mendalam tentang ilmu pengetahuan itu sendiri. Kita akan mempelajari bagaimana ilmu itu ada, bagaimana cara memperolehnya, dan bagaimana menggunakannya dengan baik. Tujuan mempelajari filsafat ilmu adalah agar kita bisa memahami dasar-dasar ilmu pengetahuan, sehingga proses belajar dan mengajar menjadi lebih bermakna. Dengan memahami filsafat ilmu, kita bisa menjadi guru yang tidak hanya mengajar, tetapi juga paham makna di balik apa yang kita ajarkan. Di slide ketiga ada ontologi. Mari kita mulai dengan cabang pertamanya, yaitu ontologi. Ontologi adalah studi tentang hakikat, realitas, dan objek kajian ilmu. Sederhananya, ontologi menjawab pertanyaan apa sebenarnya ada. Contoh pertanyaan ontologi yang sederhana yaitu apakah yang terjadi kita pelajari di sekolah itu nyata. Ontologi membantu kita memahami apa yang menjadi objek kajian dalam ilmu pengetahuan yang kita pelajari. Di slide keempat ada contoh ontologi dalam ilmu pendidikan. Dalam konteks pendidikan, ontologi membahas hal-hal mendasar seperti apa itu belajar dan apa itu pengetahuan. Pertanyaan yang muncul misalnya, apa sebenarnya belajar itu? Apakah belajar hanya sekedar menghafal atau memahami konsep, atau justru mengalami secara langsung? Nah, ontologi membantu kita memahami hakikat dari proses belajar itu sendiri, sehingga kita bisa mengajar dengan lebih tepat. Di slide kelima ada epistemologi. Selanjutnya adalah epistemologi. Epistemologi mempelajari cara memperoleh ilmu dan metode yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan. Epistemologi menjawab pertanyaan penting. Bagaimana kita tahu sesuatu itu benar? Ada beberapa metode untuk memperoleh ilmu, antara lain yaitu observasi atau pengamatan secara langsung, eksperimen atau percobaan, studi literatur seperti membaca buku, serta diskusi dan dialog dengan orang lain. Di slide ke-6 ada cara menguji kebenaran ilmu. Lalu bagaimana kita menguji kebenaran ilmu? Ada 2 cara utama. Pertama, melalui pengamatan langsung dan eksperimen, kita mengamati fenomena secara langsung dan melakukan percobaan untuk membuktikan kebenaran ilmu tersebut. Kedua, melalui konsistensi, teori, dan uji lapangan, kita menguji apakah ilmu tersebut sesuai dengan teori lain yang sudah ada dan mempraktekannya langsung di lapangan untuk hasil yang nyata. Slide ke-7 ada contoh epistemologi dalam kelas. Contoh penerapan epistemologi dalam kelas adalah ketika seorang guru menguji metode belajar yang berbeda-beda, lalu memilih yang paling efektif untuk siswanya. Melalui pengamatan dan percobaan di kelas, guru dapat mengetahui cara terbaik untuk mengajar. Prinsipnya adalah belajar sambil mencoba dan membuktikan. Misalnya, guru menggunakan alat peraga untuk mengajar matematika. Kemudian mengevaluasi hasilnya apakah siswa lebih paham atau tidak.
Slide ke-8 ada aksiologi. Cabang ketiga ada aksiologi. Aksiologi membahas nilai, etika, dan tujuan ilmu dalam kehidupan. Aksiologi menjawab pertanyaan, untuk apa ilmu itu digunakan? Aksiologi menjawab pertanyaan, yang penting dalam aksiologi adalah moral dan manfaat itu bagi masyarakat. Ilmu harus digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk hal-hal yang merugikan. Slide ke-9 ada contoh aksiologi dalam pendidikan. Dalam pendidikan, aksiologi diterapkan dengan dua cara. Pertama, menggunakan ilmu untuk mendidik dengan jujur dan adil, serta memperhatikan kesejahteraan siswa dalam setiap proses pembelajaran. Kedua, pembentukan karakter dan moral yang baik pada siswa melalui keteladanan dan pendidikan, nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, guru tidak hanya mengajar ilmu, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebaikan. Slide ke-10 ada hubungan 3 cabang filsafat. Ketiga cabang filsafat ini saling berhubungan. Pertama, ontologi bertanya apa yang ada, mempelajari hakikat, realitas, dan objek kajian ilmu. Kemudian menuju epistemologi dan bertanya, bagaimana kita tahu, cara memperoleh dan menguji kebenaran ilmu. Terakhir, aksiologi bertanya, untuk apa digunakan, nilai dan tujuan pengguna ilmu dalam kehidupan. Ketiga, saling beririsan dan membentuk fondasi filsafat ilmu yang kuat. Slide ke-11 ada mengapa penting untuk mahasiswa PGSD. Mengapa filsafat ilmu penting untuk kita sebagai mahasiswa PGSD? Ada dua alasan utama. Yang pertama, membantu kita memahami materi, mempelajari lebih dalam, dan menjadi guru yang paham tujuan serta cara mengajar yang efektif. Kedua, membangun sikap ilmiah dan etis dalam pendidikan untuk membentuk generasi yang berintegritas. Jadi, kita tidak hanya menjadi guru yang pintar saja, tetapi juga guru yang bijaksana. Slide ke-12 ada ringkasan materi. Mari kita ringkas. Ontologi fokus kepada objek kajian ilmu, apa yang sebenarnya ada dan dipelajari. Epistemologi membahas cara memperoleh dan menguji ilmu, bagaimana kita tahu sesuatu itu benar. Aksiologi membahas nilai dan tujuan pengetahuan ilmu, untuk apa ilmu digunakan. Ketiganya saling terkait dan membentuk fondasi filsafat ilmu yang kuat. Oke, 13 ada slide penutup. Seperti kata bijak, ilmu tanpa nilai adalah kosong. Nilai tanpa ilmu adalah buta. Mari kita menjadi guru yang tidak hanya menguasai ilmu saja, melainkan juga memahami nilai dan tujuan dari ilmu tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.